Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 11 to 14, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. He's talking about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah. Zakir Naik mengais-ngais Bible bagi nabinya. Ya, teman-teman harap maklum ya. Agama yang satu ini memang haus pengakuan. Tuhannya haus pengakuan, nabinya haus pengakuan, umatnya apalagi. Butuh banget dengan yang namanya pengakuan. Biasanya orang yang haus pengakuan seperti ini disebut narsistik, yang merasa insecure, pencari validasi. Orang narsis yang merasa tidak aman, tidak percaya diri, dan takut tidak diakui. Makanya umatnya Zakir Naik adalah umat yang paling gampang marah. Kesenggol dikit udah kebakar kayak pentol korek. Harap maklum lah ya, Tuhannya aja begitu, apalagi umatnya. Tapi kali ini kita bukan mau membahas itu. Kita mau membahas ayat yang dicomot oleh Zakir Naik. Yohanes 16 ayat 12-14. Tapi sebelum itu kita perlu tahu latar belakang kenapa sih Zakir Naik mengais-ngais Alkitab seperti itu. Ini yang disebut dilema Al-Quran. Apa itu dilema Al-Quran? Dilema Al-Quran itu adalah jika Al-Quran benar, maka Al-Quran salah. Loh, kok bisa? Apa tuh maksudnya? Jika Al-Quran benar, maka Al-Quran salah. Jadi begini, Zakir Naik mencomot ayat itu karena di dalam Al-Quran, tepatnya di surah ke-61, As-Saff ayat ke-6, ada tertulis, Wa isqala isabnu Maryama ya bani Israila ini Rasulullahi ilaikum musadikan lima baina yadaya minat taurati wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmadu. Dalam kurung, ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab, dalam kurung, yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, dalam kurung Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika utusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Kemudian ada lagi selain di situ, di surah yang ke-7, Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal umiyyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yada'u anhum israhum wal arlalallati kanat alaihim falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasoruhu wattaba'un nuralladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihuna, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul dalam kurung Muhammad, Nabi yang umi dalam kurung tidak pandai baca tulis, yang dalam kurung namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya dalam kurung Al-Quran, mereka itulah orang-orang beruntung. Jadi Al-Quran mengklaim bahwa Nabi Isa menubuatkan datangnya seseorang bernama Ahmad. Ahmad ya? Sepertinya Allah salah sebut ya. Makanya dikoreksi oleh umat muslim yang tentunya lebih benar daripada Allah menjadi dalam kurung Muhammad. Selain itu, Al-Quran mengklaim bahwa nama Ahmad dalam kurung nama Muhammad itu ada di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Siapakah mereka? Kalau kita baca konteksnya, pada 2 ayat sebelumnya, surah 7 ayat 155, maka kita mendapatkan informasi bahwa mereka yang dimaksud adalah umatnya Musa.
Ya, umatnya Musa. Kalau teman-teman paham Alkitab, seharusnya teman-teman sudah ketawa. Karena teman-teman tahu bahwa pada zaman Musa itu tidak ada yang namanya Injil. Dari sini aja seharusnya kita sudah tahu bahwa Al-Quran salah. Al-Quran menganggap Musa dan Isa hidup pada zaman yang sama. Makanya di dalam Al-Quran, surah ke-19, surah Maryam, ayat yang ke-28, menyatakan bahwa Maryam, ibunya Isa adalah saudara perempuan Harun. Harun, abangnya Musa. Jadi Al-Quran kehilangan dimensi waktu, tidak paham kronologi, sehingga mengira Nabi Isa itu adalah keponakan Musa, hidup sezaman. Makanya di dalam surah 7 ayat 157 berkata tentang Injil yang ada pada umat zaman Musa, yang sebenarnya tidak ada. Tetapi Muslim tidak mau terima bahwa Al-Quran salah. Mereka kekeh percaya buta bahwa Al-Quran benar. Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Mana mungkin Al-Quran salah? Kenapa Muslim seperti itu? Karena Al-Quran adalah satu-satunya kebanggaan mereka. Kalau Al-Quran salah, maka runtuhlah seluruh hidup mereka. Tidak ada lagi kebanggaan, bahkan tidak ada lagi makna hidup. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus dipercaya jika Al-Quran yang dari kecil mereka percaya adalah wahyu dari Allah, ternyata bukan. Ternyata Al-Quran adalah buatan manusia Arab abad ke-7 yang tidak paham sejarah. Makanya mereka harus ngotot, mengais-ngais Alkitab supaya nama Muhammad ada di situ. Dan itulah yang dilakukan oleh Zakir Naik. Dia berkata, Yesus menubuatkan Muhammad di dalam Yohanes 16 ayat 12-14. Menurut Zakir Naik, Yohanes 16 ayat 12-14 itulah bukti Al-Quran surah 6 ayat 6 dan surah 7 ayat 157 benar. Tetapi apakah Yohanes 16 ayat 12-14 membuktikan Al-Quran benar? Mari kita baca Yohanes 16 ayat 12-14. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saya tidak menemukan nama Ahmad dalam kurung Muhammad di situ. Oh, mungkin itu karena terjemahan bahasa Indonesia. Yuk, kita bantu Zakir Naik dengan membaca teks dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Eti pora umin legen, ala udunaste bastazen arti. Otande lte ekinos, top pneumatis aleteias, hodihaisi, umas, istin aletian pasan, ugar, lalesi af eutu, ala osa akusi lalesi, keita erhomena anangelei umin. Nggak ada juga nama Ahmad dalam kurung Muhammad di situ. Atau mungkin kita perlu lihat terjemahan Alkitab dalam bahasa Arab? Ma yazala indikasirun li akuluhu lakum, lakinakum la takdirun antahtamilu sama'ahu al'an. Lakin hina ya'ti ruhul haki fa sayakudukum ila kulil haki, li anahu lan yatakalama min indihi, bal sayatakalama bikuli ma yasma'u, wa sayulinu lakum ma huwa atin, wa sayumajiduni, li anahu sayulinu lakum kulal ma yakuzuhu mini. Wah, ternyata di bahasa Arab yang katanya bahasa Allah, juga nggak ada nama Ahmad dalam kurung Muhammad di situ. Jadi tidak ada nama Ahmad dalam kurung Muhammad di Yohanes 16 ayat 12-14, bahasa Indonesia, bahasa Yunani, dan bahasa Arab. Artinya apa? Artinya Al-Quran salah. Tidak ada nama Ahmad dalam kurung Muhammad di dalam Alkitab. Jadi Zakir Naik mesti putar otak, maksa, potong sana, tambal sini, bongkar pasang, belajar dari Ibnu Ishaq, sehingga Parakletos jadi Periklutos yang artinya Ahmad dalam kurung Muhammad. Padahal tidak ada naskah Alkitab Yunani yang menulis Periklutos, semuanya menulis Parakletos.
Nah, disinilah muncul fitnah, muncul tuduhan bahwa orang Kristen dan Yahudi mengubah Alkitab. Karena tidak ada Ahmad, Muhammad, atau Periklutos yang mereka cari itu. Masalahnya, ada dilema Al-Quran. Al-Quran, surat 3 Ali Imran ayat 3, 5 Al-Maidah ayat 44, ayat 46, 19 Maryam ayat 30, dengan jelas menyatakan bahwa Taurat dan Injil adalah wahyu dari Allah. Dan Al-Quran surat 18 Al-Kahf ayat 27, 6 Al-An'am ayat 34, 10 Yunus ayat 64, berkata bahwa wahyu dari Allah tidak bisa diubah oleh manusia. Jadi kalau tuduhan Muslim itu benar, jika Alkitab sudah diubah oleh orang Kristen dan Yahudi, maka Al-Quran salah. Karena Al-Quran berkata bahwa Taurat dan Injil adalah wahyu Allah yang tidak bisa diubah oleh manusia. Dan kalau Alkitab yang diakui sebagai wahyu Allah bisa diubah oleh manusia, maka Al-Quran juga bisa diubah oleh manusia. Karena jika Allah tidak mampu menjaga Taurat dan Injil yang Dia akui sebagai wahyunya, maka Dia juga tidak mampu menjaga Al-Quran. Jadi, sekali lagi, inilah dilema Al-Quran. Jika Muslim mengatakan Alkitab sudah diubah, padahal Al-Quran sendiri berkata, Taurat dan Injil adalah wahyu Allah yang tidak bisa diubah oleh manusia, maka Muslim sedang menuduh Al-Quran salah. Tapi jika Muslim berkata Al-Quran benar, maka Taurat dan Injil belum diubah. Artinya Alkitab tidak salah. Dan itu berarti Al-Quran tetap salah, karena tidak ada Ahmad, Muhammad, atau Periklutos dalam Injil, sebagaimana yang diklaim Al-Quran. Jelas ya? Oke, sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya pada satu dewa, Sang Bapa yang Maha Kuasa, yang dari Dia segala sesuatu ada. Aku percaya pada satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Tunggal Dewa, yang oleh Dia segala sesuatu ada. Aku percaya Sang Firman Dewa turun ke dunia dalam rupa manusia demi menyelamatkan kita dari dosa. Dikandung Roh Kudus, dilahirkan Maria, disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke langit, duduk di kanan Bapa, akan datang kembali di akhir zaman, hakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus yang berbicara melalui para nabi, satu dengan Bapa dan Putra. Aku percaya pada baptisan, satu gereja yang universal, persekutuan orang kudus. Aku percaya pengampunan dosa akan dibangkitkan dari kematian, hidup abadi bersama Sang Dewa. Aku percaya pengampunan dosa akan dibangkitkan dari kematian, hidup abadi bersama Sang Dewa.